Kelas bawah. Oh, yang kelas bawah ya, Kak? Kelas bawah ini biasanya dipakai buat misalkan nih kalau kelas atasnya belum selesai, kan ada pergantian kelas tuh dari kelas A ke B misal. Kelas A lagi di atas, nanti kelas A itu akan kelas B-nya nunggu di bawah dulu dan dapat pemanasan di sini biasanya. Atau kalau misalkan kelas atas kepenuhan, biasanya kita akan bagi dua. Ke atas sama ke bawah, ini ruangan yang lebih kecil. Dan ini juga sebenarnya disewain sih. Buat hari biasa kan nggak ada sanggar. Jadi masih bisa dipakai buat ini. Oh, jadi ini nanti bisa disewain gitu? Bisa, karena ini juga disewa setiap pagi buat silat. Oh, berarti di sini bisa silat juga ya, Kak? Ini kelas kecil. Kalau ruangannya tadi, ya ayo. Yang tadi kita belum jelasin ya. Iya, Ruangan iya. ini. Kalau ruangan ini itu buat ketika ada tamu penting gitu ya, mungkin kayak kalian ini, terus juga ada yang mau daftar sanggar, langsung ke sini nanti ketemu sama koas untuk daftarnya. Iya. Gitu. Kalau ini ya, ini koridor biasa. Koridor biasa. Terus ini Iya. adalah koas. Beliau adalah seorang kapiten yang panjang yang kalau berjalan prok. beliau ada seorang direkturnya. Ya, Mas ya. Betul nggak sih? Luar biasa ini koas, ini ada Kayui dan Kauki. Mereka ini kalau mau bayaran di sini. Di sini dong, biar kelihatan Lihat dong, dada dong. Dadah, Kak. Kak, dadah. Ini musola. Oh, musolanya di sini ya, Kak? Musola. Terus di atas ini ada ini itu adalah ruangan kantor karyawan atau staff. Oh, untuk staf kerja. karyawan di Staf sini karyawan ya? di sini tuh ada komputer kan. Dan biasanya kalau misalkan hari biasa ada ibu-ibu yang nonton anaknya di dalam. Oh itu, oh ya itu kalau sini. Ini penting juga sini. Duduk, hati. Oke. Agak berantakan ini, cuman ini tempat di mana kostum-kostum lenong Oh iya, di sini disimpan. propertinya ya, Kak? Properti dan kostumnya, lihat tuh ada. Wah. Ini baju-baju raja, Oh. baju princess dan lain-lain. Karena ini biar waktu aku lenong legenda pakai ini, yang aku jadi raja waktu itu ya pakai ini. Ini ada banyak baju-bajunya. Banyak kan? Ini baju-baju ratu biasanya atau putri dan lain-lain Oh, sebagainya. jadi ini buat propertinya ya gitu ya, Properti Kak? dan baju-baju, dan ini juga disewain. Dan untuk yang lenong kira-kira yang mana aja sih, Kak? Lenong itu mungkin yang ini ya, karena ini selain buat lenong buat opet juga sih. Ini kan ada baju-baju kayak jubah, tuh baju ratu, raja. Terus kalau baju-baju ada kok baju-baju adat. Nah ini dia baju-baju nari ini, baju-baju buat apa? Ini baju daerah Padang segala macam. Baju daerah-daerah di Baju sini. daerah-daerah lah ya. Buat lenong kan kemarin lenong legenda kebetulan yang aku bilang tadi dia nggak cuma cerita Betawi doang Iya. kan yang diangkat, yang penting ada lenongnya. Buat Oh sejarah ini di juga sini. kita nyimpen gambang di sini. Buat Oh, ada dimainin. gambang? Tuh lihat. Tapi ini lagi ke sebar kemana-mana, ini ada itunya kan gongnya. Iya. Tuh, itu gambangnya. Cuman emang lagi nggak dipasang. Nah kalau emang lagi lenong biasanya dipasang. Wah. Jadi kita punya gambang sendiri. That's why identik lah sama lenong. Iya, emang di sini lenongnya udah keren banget gitu. Nah, kita balik lagi. Nah, sampai begitu kita berisi ya. Berisi rumah pasien dewasa
sampai di situ tuh menarik karena Priscil tidak menolak. Nah, nanti ini kalian ilmunya nih. Oke, karena kebetulan kita juga datang di jam segini, ada latihan acting di Sanggar Ananda Pusat. Dan kita kebetulan juga diundang buat masuk ke ruang latihan untuk nonton pementasan acting di sini. Anaknya dia langsung masuk kepada peran yang memang udah di action. Ganti. Saya nggak mau ngasih karena kan semua itu butuh usaha juga ya. Kalau memang minta uang 5.000 ya bekerja lah. Kan saya dapat 50.000 tadi dari sini. Terus saya suruh mereka ikut saya lah. Dan mereka jadi 5.000 untuk saya ini. Ganti. Kenapa ngajak gue kesini sih? Ya kenapa? Hutangnya gini ngajak gue kesini kalau dia punya nafas gimana? Gak ada, wah kita udah ayo masuk yuk ah. Ayo enggak aja. Enggak, udah biar sampai semak aja gak apa-apa. Nonton gue. Please Beb, nanti buat kayak gini. Apa bukan jemput? Kita masuk dulu. Udah masuk dulu aja. Masuk dulu. Lo pada mikir dulu kalau udah datang hutang. Itu kalau kita mau bakalan ya udah, ayo aja gue. Aku juga kan kami aja hutang kamu lagi bukan. Oke, sebelumnya selamat siang ya Kak. Iya. Iya, sebelumnya perkenalkan nama aku Alia dan juga teman aku Taskia. Kita dari kelas 10 SMA Muhammadiyah 5 Tebet. Di sini kita disuruh sama guru seni budaya kita untuk melakukan penelitian tentang seputar lenong Kak. Dan kita juga disuruh otomatis mencari narasumber untuk bahan-bahan kita Kak. Mungkin di sini aku bakal ngasih kakak beberapa pertanyaan. Iya. Iya. Nah, untuk pertanyaan pertama itu sebenarnya kakak bisa kasih tahu nggak sih Kak sebenarnya siapa sih kakak gitu? Siapa saya? Iya. Saya Aditya Gumai. Saya pimpinan Sanggar Ananda Kaula Muda yang saya dirikan sejak tahun 1986 dan salah satu program yang dibuat oleh Sanggar Ananda itu adalah Lenong Bocah dan juga Lenong Legenda. Oh iya. Lalu apa sih Kak sebenarnya yang membuat kakak tertarik sama lenong sendiri gitu? Lenong Bocah itu atau lenong ya, Iya. kesenian lenong itu adalah salah satu kesenian yang populer untuk masyarakat Indonesia gitu. Kepopulerannya mungkin karena lenong itu adalah kesenian dari Betawi dan Betawi itu notabene adalah kesenian yang ada di Jakarta dan Jakarta itu ibu kota sehingga kesenian yang dari ibu kota ini lenong ini menjadi populer untuk masyarakat di luar Jakarta. Jadi orang dengan suku lain Jawa, Sumatera, Kalimantan itu cenderung tahu kesenian lenong. Artinya ini adalah salah satu kesenian populer yang bisa dipahami dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara umum. Dan bahasanya juga bukan bahasa daerah yang terlalu susah untuk dimengerti. Apalagi bahasa daerahnya itu juga sudah menjadi bahasa Jakarta. Jadi bedakan ya, ada bahasa Betawi dan ada bahasa Jakarta. Iya. Ya, bahasa
Jakarta sendiri mengadaptasi dari bahasa Betawi, tapi yang lebih populer gitu ya. Artinya bukan bahasa Betawi yang tradisional dengan bahasa yang disebut Betawi Ora gitu ya. Betawi Ora itu ada Betawi yang tidak terlalu dipahami secara umum oleh masyarakat Indonesia. Tapi kalau bahasa Jakarta, lu gue mau kemana, ADAP, orang daerah paham ya. Karena paham, akhirnya lenong ini menjadi kesenian yang cukup menarik buat masyarakat, bukan hanya masyarakat Jakarta tapi masyarakat Indonesia secara umum gitu. Iya. Sebelumnya kakak ini pernah mementaskan lenong nggak sih kak? Sering dong, karena lenong bocah kan dulu juga sering menampilkan pertunjukan panggung ya. Selain juga kita membuat serialnya pada tahun 93 sampai tahun 2000-an kita sudah membuat sekitar 300 episode. Oh 300 episode berarti udah banyak banget ya kak? Ya, dan kemudian yang terbaru ketika dibuat lagi sama MNC TV, Lenong Legenda itu totalnya 149 dari tahun 2017 sampai 2019-an. Oh berarti udah lumayan lama ya kak? Ya, kalau Lenong Legenda sih baru 2 tahun ya. Sekarang lagi ditayang ulang setiap hari Minggu di MNC. Oh di MNC? Masih ditayang ulang. Oh, kalau gitu udah berapa lama sih kakak mementaskan lenong itu sendiri? Bukan berapa lama mementaskan ya, tapi mungkin berapa lama saya membuat program lenong ya. Berarti kalau dimulai dari lenong bocah berarti dari tahun 93. Oh 1993. Dan untuk sanggarnya nih kak, kakak itu di sanggar sini aja, sanggar Ananda Pusat atau ada sanggar lain lagi? Sanggar Ananda Pusat adanya di Manggarai, cabangnya ada di Rawamangun, Bintaro, Cibubur dan Bandung. Ada di situ. Berarti udah tersebar gitu ya kak? Ya walaupun belum banyak ya sebenarnya. Lalu kalau satu pementasan lenong kak, biasanya berapa lama gitu? Tergantung, kalau kamu bilang pementasannya untuk lenong bocah itu sekitar 24 menit ya, lenong bocah ya, program TV kan. Kalau bicara soal lenong legenda itu 1 jaman. Nah, tapi kalau disebut pementasan pertunjukan panggung itu bisa beragam, bisa 10 menit, 15 menit, 30 menit, macam-macam. Jadi tergantung gitu ya kak? Ya, tergantung dengan programnya sendiri, perlu durasi berapa lama. Oke, dan untuk biasanya nih, kan kakak ngajarnya lenong bocah dan juga lenong legenda, biasanya itu masing-masing gunain buat latar musiknya itu apa sih kak? Kalau kita memakai kata lenong, maka kita wajib menggunakan gambang kromong. Nah, kalau nggak pakai gambang kromong, dia nggak bisa disebut lenong. Disebutnya ya acara komedi aja gitu. Tapi kalau dia udah pakai gambang kromong, maka dia bisa disebut lenong. Jadi itu pakemnya, namanya syaratnya untuk bisa menunjukkan pertunjukan lenong harus menggunakan gambang kromong. Oke. Terus apa sih peran kakak sama program dalam pementasan lenong? Peran saya? Iya. Peran saya sebagai produsernya juga, penulis skenario dan sutradara. Terus apa aja sih kak yang perlu diperhatikan dalam pementasan lenongnya? Yang perlu diperhatikan gini, yang pertama tadi ya, syarat untuk bisa pertunjukan lenong itu harus memakai gambang kromong, berbahasa Betawi, ya, dan juga menampilkan ada 2 jenis nih, boleh lenong yang disebut lenong dinas. Lenong dinas itu adalah lenong yang pertunjukannya menggunakan bahasa Melayu tinggi dan juga menggunakan baju-baju kerajaan. Oh iya. Ya, itu disebut lenong dinas. Tapi kalau lenong preman itu adalah kesenian lenong yang menceritakan kehidupan sehari-hari. Bajunya juga baju Betawi sehari-hari. Ibu-ibunya pakai kebaya, laki-lakinya pakai baju koko ya, atau sarung, atau pakai celana pangsi gitu ya. Terus kalau yang memotivasi kakak untuk tetap melestarikan lenong itu apa? Untuk apa tadi? Motivasi. Motivasi. Iya. Ya, menurut saya sebenarnya bukan cuma lenong ya. Semua kesenian daerah itu tradisi harus dilestarikan oleh kita gitu. Karena itulah yang membuat kita memiliki ciri khas
dan kekayaan sebagai bangsa Indonesia gitu. Nah, kalau semua anak muda mau benar-benar mempelajari budaya daerahnya masing-masing, maka kita akan menjadi satu bangsa yang memiliki ciri khas. Artinya bukan bangsa yang ikut-ikutan hanya cuma menampilkan dance-nya gaya hip hop, K-pop atau apa, tapi kita memang punya gaya kita sendiri gitu loh. Kebayang nggak sih kalau ternyata gerakan-gerakan tari Betawi bercampur dengan tari Bali atau tari Kalimantan itu menjadi ciri khas Indonesia di mata dunia, di mana anak-anak muda dunia tuh akhirnya juga menirukan gerakan tari dari Kalimantan, tari mungkin Serampang 12 dari Melayu, dan itu menjadi kekuatan kita, bukan cuma kita yang niru gerakan tari hip hop, K-pop dan lain sebagainya gitu. Terus kira-kira kakak pernah kesulitan saat mentaskan lenong nggak? Terus kalau pernah, cara menanganinya gimana? Ya dalam program lenong gitu. Kesulitannya mungkin lebih kalau kita harus melibatkan pemain anak-anak, ya. Pemain anak-anak itu kan kemampuan improvisasinya belum sepintar orang dewasa atau remaja, ya. Nah, untuk mengatasinya berarti mereka harus dibantu dengan skenario. Jadi mereka memainkan peran dengan dialog-dialog dari sebuah skenario. Kalau tanggapan keluarga kakak mengenai pekerjaan kakak gimana? Ya bagus sekali. Ya pekerjaan yang saya lakukan ini adalah pekerjaan yang menurut saya itu salah satu the best job in the world. Kenapa the best job in the world? Segala sesuatu yang kita kerjakan karena hobi, karena passion kita, karena memang kita suka dengan pekerjaan itu, lalu kita mendapatkan penghasilan, itu adalah pekerjaan yang menurut saya the best job in the world. Bukan sesuatu yang harus menghasilkan finansial yang besar, menjadi kaya raya, nggak selalu begitu gitu. The best job in the world adalah pekerjaan yang sesuai dengan minat dan hobi kita, gitu ya. Kalau kalian suka menulis, lalu kalian bekerja sebagai penulis mendapatkan hasil, itu the best job in the world. Kalau kalian suka bernyanyi, kalian menjadi penyanyi mendapatkan hasil dari nyanyi, itu the best job in the world. Jadi segala sesuatu yang memang kita sukai sekali adalah the best job in the world. Jadi kalau tanggapannya, tadi pertanyaannya gimana tanggapan keluarga, ya mereka dukung banget. Dan saya pribadi adalah orang yang merasa bekerja karena passion dan minat dari awal, sehingga saya nggak pernah kerja di kantoran, nggak pernah melamar kerja dengan orang lain, kerja karena bakat, kreativitas dan minat saya. Terus kakak ada pesan untuk generasi muda milenial sekarang mengenai kesenian lenong nggak? Dulu sempat booming selain lenong bocah ada lenong rumpi, namanya ada lenong rumpi ya. Itu yang main para artis-artis tuh. Dan Karir juga pernah bikin lenong Abang None, yang main Abang None Jakarta. Jadi buat generasi muda sekarang, kalau mereka memang tinggal di Jakarta dan juga tertarik untuk melestarikan budaya Betawi, bisa juga sih mereka membuat lagi grup-grup lenong, dan kalau perlu kita buatkan semacam festival lenong gitu ya, buat para anak dan remaja gitu ya. Oke, jadi tambahan nih Kak, sebenarnya apa aja sih prestasi Kakak dalam program lenong ini, dalam dunia lenong gitu Kak? Prestasi yang Kakak raih? Kalau prestasi sih di lenong di tahun 94 sampai 96 itu lenong bocah meraih 6 piala Vidya. Piala Vidya itu adalah piala untuk program televisi. Jadi kita meraih program komedi terbaik, aktor aktris terbaik, peran pendukung terbaik, musik terbaik, dan juga editing terbaik. Nah, untuk lenong legenda kita baru menang ini. Yang mana, Pak? Ini kalau ini piala yang program sinetron anak dan remaja yang diberikan oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, untuk program terbaik lenong legenda. Sementara kalau yang piala ini untuk lenong bocah nih. Ini salah satu pialanya. Kita dapat 6 piala sebenarnya. Tapi ini salah satu pialanya, piala untuk lenong bocah ini, tulisannya aja udah Tahun berapa ini Kak? Ini tahun 94 dan 96. Kita 2 tahun berturut-turut dapat. Kalau yang lainnya piala kadit pribadi. Wow, jadi emang udah keren banget gitu ya Kak? Insya Allah. Ya kan tadi lihat di luar tuh
ada poster Lenong Bocah, dan si itu pemainnya kayak pemain yang aktris yang terkenal gitu kak. Gimana sih kakak ngajak mereka gitu? Itu kan emang anak-anak sanggar semua. Oh mereka semua jadi anak-anak sanggar semua. Anak sanggar semua. Jadi artis-artis juga kayak Ruben, Olga itu anak sanggar semua kan. Itu kakak yang ngajarin atau gimana? Iya, otomatis karena mereka anggota sanggar kan. Jadi mereka belajar kayak tadi di kelas. Oh berarti kakak sendiri yang ngajarin mereka Iya, gitu ya kak? betul. Ya, Oke. Kak. Kalau gitu makasih banyak ya kak. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria